budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Bukti ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantukan untuk filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur frekuensi dan edukasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari Teko Ngawi sampai Banyuwangi. ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Bukti ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Samsul Arifin di acara Gesah Banyuwangi. Malam hari ini JTV Banyuwangi mengudara dari kantor Kominfo Jalan Agus Salim, Kota Banyuwangi. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV, sound horeg hari ini menjadi fenomena luar biasa. Tidak hanya di lokal Banyuwangi, tidak hanya juga di Jawa Timur, bahkan seantero Indonesia, yakni nasional. Nah, luar biasa karena salah satu kegiatan sound horeg ini juga mendapat perhatian dari publik di Indonesia. Nah, pada malam hari ini kita kebetulan ada narasumber, 3 orang narasumber yang akan berbincang-bincang, berdiskusi terkait dengan sound horeg dan fenomenanya terutama di kabupaten kita, Kabupaten Banyuwangi. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Kita sapa saja narasumber saya yang pertama. Beliau adalah, ini senior saya, sejak saya dulu pernah di politik sampai hari ini, beliau masih muda. Beliau adalah Bapak Muhammad Yanwar Pramuda, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kesra Pemkab Banyuwangi. Sehat Mas Bram? Sehat, alhamdulillah Mas Samsul. Alhamdulillah. Suaranya melengking kelihatan kalau habis mandi. Ini kegiatannya apa seharian ini Mas Bram? Ya sudah, banyak ya menerima aspirasi dari teman-teman ya. Kan asisten pemerintahan dan Kesra itu lebih membidangi masalah-masalah terkait dengan teman-teman LSM, media, curhatan nih wong-wong. Pokoknya urusan yang bagaimana ini harus tetap ditanggapi. Kalau nggak tapi jadi konflik gitu. Termasuk malam ini kita mau curhatan-curhatan ya malam ini. Ini sahabat kalau yang ini sahabat.
Disapa dulu Mas Bram, masyarakat Ya. Banyuwangi terutama yang nonton acara pada malam hari ini, disapa Iya. dulu ya. Baik pemirsa CTV Banyuwangi yang kami banggakan, alhamdulillah hari ini kita akan diskusi kembali terkait dengan tema Son Horeg di Gesa Banyuwangi. Ini tidak sekedar kita berdiskusi, tapi kita coba memahami, ya, mengkapitalisasi, mendengar, sekaligus mencari solusi. Bagaimana hal yang terbaik untuk Banyuwangi ke depan. Luar Jauh lebih biasa, hebat. tepuk tangan untuk Mas Bram ya. Narasumber saya berikutnya adalah ini anak muda, tapi sudah bergerak bukan horeg tapi setengah horeg ini ya. Ya. Mas Ahmad Husairi, owner vendor wedding NCC Production. Sehat Mas Husairi? Alhamdulillah sehat Ya. Mas. Ini rumahnya tadi gak kena lockdown nih tapi ya. Oh tidak, alhamdulillah tidak. Bensin lancar ini. Lancar, Oh, alhamdulillah. iya. Alhamdulillah Banyuwangi jaya terus lah. Mas Husairi, istrinya, keluarganya, teman-teman NCC juga disapa dulu sebelum kita masuk di materi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa GTV Banyuwangi yang kami banggakan, terusus keluarga besar kru dari NCC Production. Pada malam hari ini kita akan berdiskusi bersama membahas fenomena yang akhir-akhir ini lagi viral ya, lagi hangat untuk diperbincangkan, terkait terlepas dari pro dan kontranya. Mungkin malam hari ini kita akan bahas kupas tuntas bagaimana fenomenanya dan bagaimana faktanya di lapangan. Kira-kira Oke, itu Mas. tepuk tangan yang meriah untuk Mas Husairi. Narasumber saya yang terakhir adalah ini pengamat segala urusan lah ini ya. Pengamat segala urusan. Siap saji, siap jadi ya. Bapak Muhammad Husain, sehat Mas Husain? Alhamdulillah sehat Pak Ya, Samsul. mudah-mudahan sehat terus Mas Husain karena suruh menemani Mas Bram terus kalau disapa dulu pemirsanya Mas Husain ya, silakan Mas Husain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CTV yang berbahagia. Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami ya, termasuk saya dengan Mas Bram sudah beberapa kali diskusi, waktu itu tentang ramenya pasar ya. Nah kali ini tentang Son Horeg, semoga bermanfaat dan seperti kata beliau ada solusi buat semuanya. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa, tema besar kita pada malam hari ini adalah Son Horeg dan kegiatan Agustusan. Mas Bram dulu ini Mas Bram. Mas Bram, ini cukup menarik ya, menarik juga mendapat perhatian serius dari pemerintah kabupaten, dan yang terbaru informasinya Mas Bram juga sudah tidak hanya punya kisi-kisi, tetapi juga sudah punya MOU lah dengan teman-teman yang komunitas horeg itu. Bisa dijelaskan Mas Bram? Ya silakan Mas Bram. Iya, jadi mungkin Banyuwangi berbeda Mas Samsul ya dengan daerah yang lain. Pada saat kita menggelar rapat rutin forum pimpinan daerah, salah satu bahasanya di samping kemacetan di Banyuwangi, kurangnya kapal, ya, lalu lintas gumitir yang sekarang lagi dibangun, itu salah satu yang kita bahas isu-isu aktual adalah salah satunya adalah Son Horeg. Atau kalau saya lebih membahasakan tuh son dengan berdaya tinggi lah, besar gitu ya. Daya tons. Tonsnya besar. Sampai jenenge dihoreg itu kan bahasanya kan ngono Mas ya. Ya. Jadi Forpimda di Banyuwangi ini saya pikir Ibu Bupati dan para pejabat termasuk Pak Kapolresta, Pak Kajari ini sangat-sangat bijak melihat fenomena di tempat yang lain yang seperti viral itu lalu membuat tekanan-tekanan ya, tetapi di Pemda lalu memilih jalan keluar untuk menata. Nah, bahasa menata ini lalu disepakati untuk mengajak dialog dengan seluruh stakeholder yang ada. Ada FKUP, ada MUI, ada PCNU, Muhammadiyah, ya ada camat, kepala desa, lengkap di sana. Termasuk teman-teman dari Paguyuban Sound System Banyuwangi. Ya, salah satunya itu. Kita di sana membuat satu kesepakatan bagaimana agar teman-teman yang mempunyai kreativitas di bidang sound. Nah, itu kan ini kan bagian dari kreativitas nih. Bagian dari kreativitas. Itu kita arahkan, kita berikan panggung, tetapi jangan sampai kegiatan tersebut melukai atau mencederai pihak lain, masyarakat lain yang akhirnya maknanya jadi hilang. Nah, ini yang kita tata di situ. Saya kira di situ iya, bahasa titiknya di situ. Gimana caranya berkreasi boleh, semua boleh, tapi ojo ganggu kepentingan pihak yang lain. Yang itu kita terima sebagai pihak-pihak
yang kontra atau tidak sependapat dengan keberadaan sound yang berdaya ungkit besar tadi itu, berdaya ungkitnya besar. Saya kira itu kira-kira Pak Samsul. Akhirnya kalau tanggapannya beliau Mas seperti itemnya apa kira-kira Mas, item-item yang kemarin itu? Iya, item kesepakatan itu yang pertama kita tidak menuju ke hukum positif. Oh, Ya, kalau hukum positif itu larinya pasal Mas, KUHP. Pasti Pelayune, ya. kan begitu. Aturan main Karena pasti ada ya. orang yang dirugikan di pihak itu. Orang tahu-tahu gendengnya pecah, ada kerusakan, lalu kepentingan pada saat sakit dia semakin tidak nyaman, terganggu. Itu kan kalau kita mengganggu kepentingan orang lain kan sudah pasalnya pasal positif itu. Katanya Pak Kapolres begitu. Katanya Pak Kajari begitu. Hukumnya hukum positif. Maka yang berbunyi KUHP. Nah, sebelum KUHP bagaimana? Maka kita tata teman-teman. Preventif Contoh, ini ya. preventifnya contoh misalnya besarannya daya ungkitnya tadi harus maksimal berapa? 8,5 dB. Ya, contoh misalnya terus, pada saat penggunaan di lapangan bagaimana teman-teman? Ya harus menggunakan tidak seperti yang sekarang ini. Tumpukannya gak karu-karuan, ya, penggunaan besar-besaran yang ngangkut besar-besaran, truknya mungkin tidak bisa lagi engkel, double, decker gitu ya. Jadi bukan ini gak hurak mana ini gitu ya. Nah itu yang kita sarankan. Lalu tempat. Nah ini Tempat, oke. tempat dan waktu ini menjadi penting juga. Oke. Waktu kemarin nggak boleh lebih dari jam 22. Masa sampai jam 12 ada. Dan itu dikeluhkan oleh masyarakat. Nah ini yang kita hindari, jangan sampai ada konflik sosial. Kreatif boleh, tapi jangan sampai ada konflik sosial yang kita garap. Tempat, nah tempat ini penting. Tempat ini penting. Maka jalur-jalur yang nanti disarankan harus mendapatkan izin dari pemerintah kecamatan setempat, forum pimpinan kecamatan. Pak Kapolsek ngarahno. Jangan sampai justru membuat kemacetan di jalan. Macet jalan, sudah kita ini posisinya sekarang lagi macet di utara, lagi macet di selatan, di tengah-tengah macet juga. Nah ini repot ini. Larinya kemana Mas Husin? Ke atas nanti larinya kita ini. Ya saya kira itulah Pak. Oke. Ya, Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Bram, nanti kita tambahi. Mas Huseri, dari sisi ini Mas, dari sisi UMKM lokal, jadi kan UMKM, ya, Mas Bram ini juga kan butuh input juga. Apa sebenarnya yang terjadi di lapangan Mas, sehingga sebaiknya seperti apa nanti policy maker, para stakeholder, pemangku kepentingan Mas Bram dan kawan-kawan ini, Pak Kapolres semuanya, Forkompimda ini juga bisa mengambil, tadi luar biasa kan solusinya. Tidak diamputasi kan, intinya tidak diamputasi sama beliau. Diberikan solusi kebebasan boleh, tapi jangan merusak kebebasan orang lain. Mas Sure, silahkan Mas Sure. Oke, terima kasih. Sebelumnya di sini saya mau disclaimer dulu, Mas Samsul dan teman-teman GTV Banyuwangi dan pemirsa. Di sini saya selaku pengusaha atau UMKM dari bagian dari sound system juga karena bergerak di wedding. Namun dengan adanya fenomena horeg ini memang tidak semuanya orang itu bisa menerima. Dan kebetulan aliran saya bukan aliran horeg sebetulnya. jadi harusnya kurang tepat kalau mengundang hadirkan saya. Tapi tidak apa-apa karena saya juga sebelum jauh hari fenomena sound horeg ini viral, saya juga mengamati fenomena ini. Kenapa sound horeg ini jadi rame sekarang ini? Tentunya tidak lepas dari fatwa MUI juga kan ya kemarin itu, dari fatwa MUI yang mengharamkan bahwasanya fatwa bukan Fatma. Fatwa MUI yang mengharamkan sound horeg. Sebetulnya keharaman dari sound horeg ini kan bukan terletak dari sound sistemnya, tapi mafsadat yang dihadirkan atau yang dihasilkan dari soundnya ini, karena tadi disampaikan oleh Bapak Anu, dampaknya karena berkekuatan sangat tinggi maka menimbulkan dampak. Nah, kenapa kok kesannya kok dianggap negatif oleh sebagian banyak orang? Karena di situ tadi bisa merusak secara medis juga tidak baik untuk tubuh. Kemudian dengan lingkungan juga bisa. Banyak genteng pecah, kaca pecah, genteng berjatuhan. Tapi ketika itu terjadi, owner sound system dan para penyewa ini kan malah bangga kan.
Nah, ini justru yang harus kita Jadi ukurannya bisa nyeblokne genteng berarti ya. yaitu siapa yang bisa merobohkan, menjatuhkan genteng dan memecahkan kaca, itu yang luar biasa. Makanya fenomena sound horeg ini berangkat dari, kalau saya mengamati, antara hobi dan gengsi. Nah, namun terlepas dari itu, Mas Samsul, terkait dengan UMKM tadi, sebetulnya sound horeg yang ada di Banyuwangi ini, kalau berbicara mengenai sound horeg, sebetulnya cikal bakalnya lahirnya berasal dari Banyuwangi. Justru Banyuwangi ya. Justru Banyuwangi. Saya pernah datang satu Bentar, kali. Pak Useri, ternyata tidak Mas Bram, tidak hanya Ansor saja yang berdiri di Banyuwangi. Sound horeg ini juga embrionya Banyuwangi. Makanya lanjut, sangat patut bila mana teman-teman pelaku usaha sound system ini bisa diakomodir dan bisa diatur dengan regulasi yang patut sebetulnya. Karena di situ ada peluang usaha. Bayangkan ketika orang luar Banyuwangi, waktu itu saya datang, itu ada yang datang dari Sumatera, ada yang datang dari Kalimantan, hanya pengen melihat atraksi atau festival sound yang ada di Sumbersewu. Berarti kan itu peluang potensi ekonomi yang sangat luar biasa. Paling sampean mau tanya ke Mas Bram, kenapa tidak di BEC-kan sekali? Arahnya saya akan mengatakan seperti itu, Mas Samsul. Namun perlu saya tambahkan lagi, dulu budaya festival sound system, sound horeg ini yang berlangsung di Banyuwangi, itu pasti diadakan H-1 sebelum Lebaran. Iya Pak ya? Awalnya hanya sekali itu kemarin aja yang tidak. Itu cukup menjadi keresahan masyarakat juga Mas Samsul. Karena apa? Mohon maaf, kita bagi yang beragama Islam di situ masih menjalankan ibadah puasa. Namun ketika kita datang di situ suasananya sudah lain, sudah seperti hari-hari biasa. Dan ini sangat disayangkan lah. Makanya saya sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah daerah memberikan solusi tidak di H-1 Lebaran, karena di situ masih dalam posisi ibadah puasa. Tapi kalau dari sisi ekonomi Pak Useri mendapatkan untung rugi enggak dari, karena wedding tadi ya? Yeah. Wedding manten, terop berarti ya? Iya. Kan kaitannya pasti dengan sound itu. Oke. Jadi begini Mas Samsul, di lapangan itu ternyata tidak semua orang suka yang horeg. Horeg itu kan sebetulnya sound system yang diputar atau disetting dengan amplitude yang besar, yang tinggi. Kemudian di situ dipengaruhi oleh resonansi lingkungan yang terbatas. Coba sound itu ditaruh di lapangan terbuka, amplitudenya tinggi kan sudah? Ya, perbesar, tidak ada resonansi di situ, tidak ada dampak ya. Maka tidak akan terjadi horeg. Karena tidak ada resonansi lingkungan yang terbatas. Jangankan 16 sub yang dibawa di atas truk puso itu 16 sub, Pak. 16 sub itu satu sub isi 2 speaker. Berarti berapa? 32 mata. Nggih. 32 mata, padahal saya bawa kalau ngejob ada event itu wedding itu bawa 6 mata speaker, itu sudah luar biasa. Kalau orang yang di luar gedung, di luar rumah, itu dampaknya tidak terasa Mas. Tapi coba sampean masuk di dalam rumah yang sampingnya ada sound atau sekitar ada sound, itu luar biasa tersiksanya di dalam. Jadi semi neraka ini ya. Apalagi kalau orangnya tidak suka musik. Tapi kalau yang suka musik enjoy saja. Artinya Mas, kalau di lapangan idealnya berapa sound untuk maintenance? Ya ukuran sedang lah, ukuran sederhananya itu. Ya ukuran sedang itu kita tidak bisa mengukur secara SPL Mas ya, karena memang rata-rata tidak Yang penting orang-orang yang ada di dalam tamu, di dalam ruang tenda hajatan itu dia berbicara masih bisa berkomunikasi. Karena tujuannya musik itu untuk dinikmati, bukan malah untuk menyiksa. Makanya sebetulnya ketika ada fenomena sound horeg
itu ada tandingannya kampanye sound clarity sebetulnya. Sound apa itu? Sound clarity. Oh. Clarity itu adalah sound system yang disetting sedemikian rupa dengan menghasilkan suara yang berimbang. Oh. Bagaimana frekuensi rendahnya, frekuensi tengahnya, kemudian frekuensi high-nya itu bisa berimbang. Engineer sound system profesional kan mainnya sudah di situ, Mas. Bukan lagi ke horek. Nah, jadi begitu. Ini ilmu baru ini Pak Mas Ram ya. Oke. Itu sudah baru akan atau memang Sudah. oh Sudah. musuhnya horek ini ya? Iya. Itu. Jadi begini, Mas. Sound profesional yang ada di kota-kota besar itu, kalau ngomongkan horek itu mohon maaf, tidak butuh keahlian khusus. Karena apa? Dengan menggunakan subwoofer yang banyak, itu gampang sudah bikin horek. Nah, itu gampang, enggak usah bikin, apalagi yang diputar DJ ya, dengan musik party. Sebelum ke Mas Husen begini Mas Huseri. Terus seninya horek itu di mana berarti? Yang disebut seni itu kan sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Itu seperti apa menurut Mas Huseri? Seninya horek itu di mana terusan? Kalau saya memposisikan diri saya sebagai penikmat horek, sebagai penikmat horek, itu adalah karena mereka yang menikmati sound horek itu rata-rata pertama hobi, yang kedua gengsi, seperti yang saya katakan tadi. Nah, begitu. Jadi ketika sudah mendapatkan gengsi, maka dia akan mendapatkan pengakuan. Saya sudah bisa ngundang sound siapa. Nah, katakanlah vendor mana. Kalau yang lagi viral, misalnya sebut saja ada Brewok, ada apa namanya, Sultan, X-Mac, ada kalau Sultan lokal ya. Nah, ada Ramayana, ada Bledek lokal. Ada Bledek. Nah, kalau kita bisa, dan itu tidak murah, Mas. Dan itu tidak murah. Mulai dari 40. Saya membayangkan begini, Mas Samsul, sebetulnya. Teman-teman masyarakat Banyuwangi itu, khususnya anak-anak muda, saya pernah berbincang dengan anak-anak muda yang lokasinya ada budaya festival sound itu. Jadi dia itu malah kalau setiap hari raya mau ada event itu, rela tidak beli baju lebaran ya daripada kalau tidak bisa ngundang sound horek yang mahal. Nah, makanya kolor saja sampai tidak bisa beli tapi ngundang sound horek yang mahal. Tak bisa beli tapi bisa beli oloran gitu, iya. Tepuk tangan untuk Mas Huseri, nanti kita sambung. Pak Husen, sebagai pengamat ya, pengamat sound, entah itu horek atau semi horek, entah itu charity. Ini seperti apa Pak Husen? Mestinya seperti apa peran-peran yang diambil pemerintah, kemudian karena bagaimanapun juga masyarakat ini kan masyarakat Banyuwangi ya, dirangkul kata Pak Bram tadi. Fenomenanya seperti apa Pak Husen? Walaupun Pak Huseri tadi bilang ada gengsinya, ada macam-macamnya lah di situ. Silakan Pak Husen. Jadi gini Mas Samsul ya. Hobi itu terkadang nggak ada rumusnya. Ya, kita melihat orang mancing saja bagi kita aneh. Jadi hobi itu kadang beda tipis dengan cinta juga. Nggak ada rumusnya. Kok iso wong koyo ngono iku disenengi ya. Jadi nggak ada rumusnya hobi itu. Ya, aneh sekali hobi itu. Maka kita akan mencoba membijaki, memahami kenapa bisa lahir fenomena horek ini. Ya, saya menangkapnya begini. Ini kok jangan-jangan ini kan mau tidak mau kan sudah terjadi ya. Sudah. Artinya sesuatu yang sudah terjadi ini kan mestinya untuk kita pelajari. Jadi saya menangkap indikasi begini. Ini jangan-jangan sound horek ini adalah sebuah lambang suara orang kecil begitu, yang ingin didengar. Sekarang ini kan kita orang yang kaya semua itu Pak Ren. Ya, meskipun prakteknya, maka dari itu kan kita harus melihat, iki kok sampai orang itu mau urunan segitu banyaknya. Ini kan nggak terjadi tiba-tiba. Ada penggeraknya, entah bahwa sadar atau tidak sadar. Ini pegang mic kayaknya mau bantah ini. Kan gitu. Sabar. Nah, jadi ini kalau kita mencoba mengarifi begitu ya, ini kan kayaknya ada fenomena di bawah yang ingin didengar begitu ya. Jadi algoritma rakyat kecil itu kan nggak pernah muncul kadang di atas ya. Nah, maka tanpa disadari mereka itu suka sesuatu yang begitu menggelegar.
begitu. Makanya mereka sampai tadi itu rela urunan dan sebagainya. Ini kan juga sebuah fenomena yang harus kita lihat. Nah, saya memandang ini hendaknya kita semua itu melakukan dialog. Bukan mohon maaf semacam pengharaman apa. Bukan saya tidak setuju atau tidak Tapi setuju. sudah difatwa sama MUI. Iya, dan itu terbukti, kita semua tahu fatwa itu seakan-akan nggak berfungsi. Mereka tetap berjalan. Tidak berdampak ya. Nah, maka menurut saya itu adalah kita hendaknya melakukan dialog baik secara formal maupun non formal. Kadang kalau formal itu kan yang terjadi kuat-kuatan argumen, Pak, gengsi-gengsian argumen nanti. Maka kita harus melakukan dialog, termasuk pemerintah misalnya ya. Itu nggak harus rapat resmi juga nggak harus, tapi diam-diam nyuruh siapa ngopi, ditemui pemilik soundnya dan sebagainya. Kuncinya kan juga di pemilik sound juga ini. Jadi pendekatannya tidak harus formal saya kira, supaya kita yang dari sound horeg ini juga bebas menyampaikan begitu. Kadang kalau nggak gitu kan kedua belah pihak ini menang-menangan. Nah, akhirnya nggak ketemu, akhirnya mereka itu ya nekat saja, buktinya mereka berjalan. Saya nggak tahu izinnya bagaimana dan sebagainya, buktinya mereka berjalan. Jadi saya kira perlu adanya dialog karena pecinta sound horeg ini manusia, Pak Bram ya. Itu kan juga bisa didekati sebenarnya. Nggak usah main apa ya tadi itu hukum positif dan sebagainya hingga pengharaman. Bukan saya nggak setuju pendapat MUI untuk mengharamkan itu ya. Dimarahi tapi cara Pak komunikasinya. Kiai Sunanti sudah difatwakan. Ya. Jadi ada bentuk-bentuk komunikasi yang kalau memang tidak selesai sehari dua hari ya nggak apa-apa, diulangi lagi baik formal maupun non formal. Saya kira begitu. Mas Bram, tadi kan menarik yang disampaikan Mas Huseri dan Mas Husen, dan kadang mereka juga sudah informasinya juga sudah berganti, bermetamorfosis katanya ya, seperti itu. Nah, tapi kan satu sisi juga banyak sekarang masalah. Bahkan teman-teman saya juga para dosen itu neliti kok iso ngorek nih ini. Ini seperti apa Mas supaya ini juga bisa dijembatani ya, dijembatani kan kita tidak sedang menghakimi ini ceritanya. Ya, Coba silakan. kita bedah Mas ya, Iya, Mas iya. Samsul ya. Ini saya kira menarik ini, teman-teman sudah mulai mengurai, tapi saya ingin memperdalam dari sisi akar masalahnya. Oke. Jadi masalahnya ini kan ada dua. Pertama, sound horeg ini sebetulnya bukan objek yang menjadi tersangka sebetulnya, Pak. Sebetulnya kalau saya, karena mereka ini pemilik sound, sing disewa Mas. Dia bukan orang yang aclak misalnya konco-konco aku sesuk tak ngetokno arepe nggorekno, enggak. Reneo Enggak. Loh, ngapain dia buang duit kalau enggak ada sing nyewa ngono lho. Beliau wis takonono, gak kira mau orang ngetokno sound gak dicek dhewe-dhewe bar tukuannya dicoba ngono baru. Lah bagaimana dia orang tahu mempromosikan, nanti dia disewa Mas sama orang manten misalnya, teman-teman ini. Kan udah masuk cari. Pas aku manten, bowo Mas, loh kok enak sound iki. Takok, nomor siapa? Pak aku Sairi. Ah sesuk sewa aku. Tetapi di sound horeg tidak enak-enakan Mas, anter-anteran. Jadi masalahnya adalah ada sisi sound horeg yang tadi menjadi tersangka saat ini dan sebetulnya itu bukan tersangkanya, tetapi juga ada dari si masyarakat yang tadi hobi Pak, hobi panas-panasan Pak, gitu loh Pak. Maka penyelesaiannya harus ada dua nih. Penyelesaian terhadap teman-teman sound horeg harus dibuatkan sesuatu yang menjadi tempat bahwa ini bagian dari promosi. Kan ngono Mas? Oh soalnya sapa brewok enak Pak. Enak iku, enak tak sewa. Harus ada tempat ini. Semacam event yang mau kita gagas bareng-bareng dengan kawan-kawan menjadi tempat etalasenya mereka. Waduh ini ide baru ini ya. Ya oke. Itu yang pertama. Ya, oke. Yang kedua kepada masyarakat gimana? Ya harus edukasi. Maka 2026 Pak Kades kita sosialisasikan. Dari awal ingat loh Mas. Agustus atau tempat-tempat waktu yang ditentukan itu adalah dampak dari mereka nabung dalam setahun. Tadi sampaikan oleh kawan-kawan. Kan udah Mas Husen? Nabung mereka itu. Jadi gak mikir apa-apa, pokoknya pengen mikir. ya. Nah tadi sampai gitu. Lah saya kayaknya berpikir bagi pemerintah sekarang ini. Lah iya konco-konco ono dalan rusak, ngamuki Pemda, diamuki. Jalan saya Pak minta paving, musola saya rusak Pak. Iku Mas dibangun 1 juta selesai. Urunono ge musola gak gelem Pak lembe sound horeg gitu loh misalnya begitu. Itu jauh karena apa? Gengsi, hobi. Enggak bisa diukur kata Mas Hosen. Saya ini senenganku katana Pak. Jare wong entek piro Pak? 1 juta. Gak masuk akal. Lopo tuku motor anyar LG CC oleh. Nah, hobi Pak gak iso diomongno. Gak iso. Kan ngono Pak Samsul. Tadi itu sama. Maka akar masalahnya ada dua tadi. Ya kita coba kita kapitalisasi. Yang masyarakat kita edukasi, ayo
Kalau sampean gak urunan gak kira disewa son horeg iki gitu loh. Yang kedua soundnya gimana Pak? Sound ini adalah kan kita mengedukasi bagaimana sound tidak hanya sekedar keras, banter-banteran nyeblok no genteng, tetapi kita coba kalau perlu ada pelatihan Pak. Oh, pelatihan untuk ini. itu soundman-nya. Nah soundman ini yang dimaksud beliau tadi itu soundman. Bagi mixernya itu bagaimana soundku masa antar tapi di telinga kita tetap enak. Loh siapa tahu Mas kalau teman-teman soundman minus DJ ini ya. Iya, minus DJ. minus DJ. Lah siapa tahu kalau teman-teman ini enak Mas. Loh ngapain kita pinjem soundnya di luar? Ya teman-teman ini yang mau kita sewa untuk menggerakkan ekonomi, uangnya APBD berputar di masyarakat Banyuwangi sendiri. Itu Mas Samsul. Oke, luar biasa. Jadi ini bagian dari kearifan lokal ini Mas. Sebetulnya kekuatan. Tetapi yang saya sedih antara yang disewa rakyat tadi ini hari ini ada di Pelampang Rejo saya lihat. Itu kalau nggak salah kalau 30 truk aja ada. Dicek Mas, sone wong lokal piro? Kalah Mas sama orang luar. Artinya duitnya rakyat Banyuwangi dibawa keluar. Karena nyewa soundnya dari luar. Ini penelitian data ini Mas ya? Bukan penelitian Mas, asli. Faktanya begitu. Jadi kalau lihat lokal misalnya, tak sing lokal siapa ya Mas? Lokalnya siapa misalnya? Sultan. HSB. Begitu satu RW Mas, urunan, sesuk didelok ono dari luar kalah dia. Aku sok nggak gawe. Satu RT bisa pecah Mas. Satu RT. Saya kenapa bisa ngomong? Karena kebetulan saya punya keluarga di sana, di Tapanrejo. Wah tuh Pak, mau satu RT, tadi satu RT pecah Pak. Lu apa? Sesuk aku nyawanya di Mas Trenggalek. Langsung gitu Pak. Orang gengsi ini. Nah ini ya teman-teman yang harus kita garap. Jadi diedukasi. Pak Kades pun juga harus jangan ngompor sehingga duit kita kalau bisa ya disonnya rakyat Banyuwangi sehingga PCC wong Banyuwangi muterin ning Banyuwangi dewek Kang Samsul. Maka nanti kita edukasi. Kalau perlu ada pelatihan kita pelatihan soundman-nya. Kalau misalnya pembuatan kita siap pemerintah untuk membuat kita punya kok diklat kok dimuncar. Ngapain enggak kita siapkan anak-anak muncar dan sekitarnya diklat gawe sound sing enak. Kita bisa fasilitasi itu. Kita punya BLK luar biasa. Pemirsa JTV jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan diskusi kita. Horeg ini tambah horeg setelah tambah hangat. Kita ikuti iklan yang akan lewat berikut ini. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Mani, tekan jaya su. Ngoburi ya. Ngoburi, tenang. Ini rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokok tepak iki le, isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning gang. Tuku ning gang. Gang. Iya. Nek kono nang ngumbat kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo lah, pemerintah yang ngeruh wis ta paparan. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tukuhan ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Mane PCC yo mbiali ning awake dhewek. Nggo mbangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, iku. Lu paham peno iku. Tong tak takon sing nang dhewe. Ya yo. Ciri-ciri iki diseiring Banyol piye ana? Ciri-ciri iki ndi? Ana materi iki terang Pak. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal ambiro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye ana? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru.
dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan matre iku. Gambar Garuda ya. Ano lambang Garuda nih. Wara-warane wangel. Kadung iki rokok Wangel ilegal. iku, Pernah bisa dipenjara. Kok di penjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan umure iki ya. Iya. Rayakan Hari Kemerdekaan kini dengan mudah. Marketplace di PLN Mobile sediakan beragam produk seperti makanan dan minuman khas Nusantara untuk pelanggan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. PLN WIT Jabar siap salurkan pasokan listrik andal agar perayaan Hari Kemerdekaan masyarakat berjalan aman dan nyaman. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN WIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Like Up the Dream berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Mandi. Tekan jaya subuh. Buri ya. Buri. Tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokok tepak iki le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku kono ning ganggang. Tuku ning ganggang. Ning gang-gang. Iya. Ning kono ning ngumbat kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani piapo. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici saya mbiali ning awake dhewe. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dialan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon sing nang biro iki. Iya. Ciri-cirine kan diseiring bianyol piye ana. Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terang to, Pak. Ison kok meneng. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal lan biro ya. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang, ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki le ya. Kadung sing rokok ana cukai niku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan matre iku. Gambar Garuda ya. Ano lambang Garuda nih. Wara-warane wangel. Kadung iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Pernah dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan umure iki ya. Iya. Rayakan Hari Kemerdekaan kini dengan mudah. Marketplace di PLN Mobile sediakan beragam produk seperti makanan dan minuman khas Nusantara untuk pelanggan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. PLN WIT Jabar siap salurkan pasokan listrik andal agar perayaan Hari Kemerdekaan masyarakat berjalan aman dan nyaman. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN WIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Like Up the Dream berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar.
Kembali lagi bersama saya di acara Gesah Banyuwangi. Mas Ram, Mas Suseri dan Pak Husain menarik ini ya, menarik fenomena per hari ini, Mas Bram. Ini kan rame-ramenya Agustusan. Hari ini di Pelampang Rejo, pasti besok kecamatan lain, bahkan kecamatan sudah mengadakan, desanya gak terima Mas Bram. Nah, desanya gak terima, desa juga melaksanakan. Nah, ini bagaimana Mas Bram supaya satu sisi apa yang sempat kita diskusikan tadi di depan bisa terimplementasi walaupun tidak ujuk-ujuk lah. Di sisi yang lain masyarakat juga dapat hiburan, tetapi dalam yang lebih substansi bahwa ini adalah pawai kebudayaan itu juga tidak kehilangan ruhnya gitu. Maksudnya seperti apa Mas Bram ya? Iya, jadi dalam pertemuan kemarin sosialisasi dan kesepakatan ini dibuat bersama antara Pemkab Banyuwangi dengan seluruh stakeholder. Itu ada beberapa item yang teman-teman bisa melakukan kegiatan pawai budaya atau bahasanya awak dhewe karnaval. Kenapa nggak disebut di bulan Agustus? Karena biasanya juga banyak waktu-waktu yang lain. Lek ngomongno teman-teman Sondorek itu gak ngomongno Agustusan tok, Pak. Gak ngomongno Agustusan tok gitu loh. Jadi iya, jadi makanya ini mungkin puncaknya gitu ya. Nah, maka kemarin teman-teman juga minta waktu, ini bagian dari sosialisasi dan forum pimpinan daerah saya kira menyepakati tidak bisa langsung ujuk-ujuk gitu ya. Yang pertama adalah tadi saya jelaskan bahwa sound ini disepakati bahwa penggunaannya adalah menggunakan kendaraan pickup. Ya, yang disarankan ini di dalam kesepakatan kendaraan pickup dengan maksimal tonase atau muatan itu tidak lebih dari 6 sub. 6 sub. Ya kira teman-teman sound sudah paham ini. Iya paham. Ya 6 sub ya. Kenapa? Karena kita itu juga sejalan dengan suratnya Pak Kapolda, Pak Kapolres kepada seluruh jajaran di bawah bahwa itu yang paling dimungkinkan untuk menjaga keharmonisan warga yang akan dilalui oleh kendaraan. Ini kalau kita bahasanya karnaval, pawai. Pawai berarti melaku Mas. Melaku. Berbeda tatkala sound horeg atau teman-teman yang melakukan kegiatan tadi sound dengan skala besar di tempat tertentu. Berbeda. Nah, yang saya sampaikan adalah jika melakukan kegiatan dalam waktu berjalan. Yang pertama itu. Yang kedua adalah tema karnaval. Harus ada temanya. Harus ada temanya. Nah, ini diserahkan kepada ketua panitia pelaksana sama camat setempat Forpimka. Yang pertama adalah tema itu adalah tema pawai budaya wajib mengangkat nilai-nilai perjuangan kemerdekaan. Oke. Dulu kita kecil Mas, gak ono ndelok koyo ngono awak dhewe. Seneng gitu ya ndelok Pangeran Diponegoro, Belanda macam-macam. Sekarang hilang semua itu. Goyang pergoy, gandrung dengan disko, ya terus jaranan joget tapi ininya DJ, ndak karu-karuan. Maka pertentangan dari Dewan Kesenian Belambangan juga protes. Ini kenapa gandrung kok dadine joget pergoy, DJ macam-macam, tidak sesuai dengan norma-norma itu. Maka kita sesuaikan. Kalau itu tidak kreatif berarti Mas? Iya, sangat tidak kreatif, merusak Mas, ya merusak. Merusak kreativitas ya. lah. Yang kedua, budaya dan tradisi lokal Banyuwangi. Temanya, boleh gandrung, boleh apa-apa, tapi musiknya juga harus musik gandrung. Gitu loh. Pakaian gandrung ojo musiknya DJ. Nah, misalnya begitu. Disco. Ya, disco macam-macam itu Pak Kadispar tuh berapa bulan sekali mungkin itu menyelesaikan masalah-masalah konflik sosial itu. Ya diundang, besok gitu lagi. Setelah jaranan apalagi begitu terus ya. Ini kan menambah konflik sosial di masyarakat. Nah, yang ketiga adalah inovasi generasi muda dalam bingkai nasionalisme. Misalnya di satu desa ada ekonomi kreatif, ngetokno gintangan bambu karnival. Wah, kayak begitu loh. Inovasi-inovasi itu yang menarik itu. Yang menarik justru yang menginspirasi Mas. Menginspirasi daripada yang nonton yang lihat. Jadi jangan sampai yang nonton yang melihat pertunjukan karnaval itu delok malah ikut sawafnya naik karena pakaiannya tidak tepat, melok joget, sing lebih repot mana magrib sik jogetan. Nah ini repot lagi. Itu yang ditentang oleh banyak masyarakat. Orang tidak sholat macam-macam dan sebagainya. Yang kedua, larangan yang kedua tadi itu wajib ya temanya. Yang kedua adalah tarian atau gerakan yang tidak sesuai dengan norma kesopanan. Saya kira bisa dijabarkan sendiri. Yang kedua, yang B, musik atau lagu berunsur vulgar, provokatif dan tidak edukatif. Yang ketiga, busana yang tidak relevan dengan tema perjuangan dan atau adat. Contoh Mas, wong lanang dadi wedok.
Uang wedok dadi lanang. Lah kan akeh saiki. Banyak itu terjadi, ya, Pak. Iya terjadi. Lalu kelambi sing bener disuwek-suwek ngene misalnya. Wis bener Pak, disuwek-suwek dadi ketok atau kelambine jarine Pak Samsul jahit gak lengkap misalnya begitulah. Ya jangan sampai lah ya jahit yang gak yang itu menimbulkan syahwat akhirnya. Orang yang nonton jadi tertarik untuk berbuat kejahatan. Jangan ya, itu kita larang memang. Ya. Jumlah peserta itu dibatasi. Jangan sampai kemarin Pak Camat Genteng Mas, mulai jam 9 selesainya jam 12 malam. Genteng itu. Maka Genteng tahun ini warganya protes. Maka kemarin dibatasi. Yang protes warganya Pak. Warganya sendiri protes. Jangan, kalau perlu nggak ada karnaval Pak Camat. Umanan rapat rame. Akhirnya kalau maksimum aturannya berapa kalau kesepakatan kemarin Mas? Ya saya kira yang tahu panitia. Satu grup itu berapa menit sampai berapa itu yang tahu panitia. Artinya maksimal jam 22.00. Oh, jam 10 malam ya. Itu yang disepakati. Ya jam 22.00. Jangan sampai melebihi itu. Sampai subuh kadang itu Pak. Iya, makanya ini kan jadi repot ini. Ya. Ini ya penggunaan soundnya itu ya. Jadi itu kira-kira hal-hal yang diminta, disepakati dan disetujui oleh semua pihak termasuk MUI. Ya, bahkan MUI kemarin jelas menyampaikan kalau perlu di tempat start dan finish disiapkan tempat-tempat musola, karena orang kadang yang berdosa bukan orangnya Pak, panitia ini yang juga berdosa karena membiarkan orang membuat acara tidak menyiapkan tempatnya. Maka kenapa Pemda ini, jujur aja Pemda ini kalau BEC Gandrung Bapak lihat selalu ada tenda PBBD dan itu ada sajadahnya. Itu bagian dari edukasi. Itu rekomendasi dari MUI. Maka kita jalan. Dan kenapa BEC itu selalu setelah asar? Kalau BEC ya, BEC setelah duhur. Selesainya setelah asar Pak. Enggak boleh sampai maghrib. Karena orang kita memberi kesempatan supaya kita bisa sholat maghrib. BEC juga begitu. Selesainya sholat asar, sebelum maghrib sudah selesai. Itu yang kita sarankan. Jadi ini semua Pemda membuat acara juga sebetulnya menjadi contoh bagi masyarakat. Kalau membuat acara, ayo contohlah Pemda. Ono tempat musolai kita siapkan supaya kita tidak menyiapkan tidak berdosa panitia ini. Siapa panitia? Ya Pemda. Itu semua rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Waduh, ini gitu ya, luar biasa pemirsa ya. Banyak edukasinya, terutama yang belum melaksanakan karnaval karena memang jujur banyak ditentang oleh kalangan. Karena orang maca itu setelah subuh, duhuri hilang, asari hilang, maghrib katanya Mas Bram sampai jam 22, bahkan Genteng sampai jam 12 malam. Itu Pak Camat langsung kemarin dan saya setahu lagi ada. Nah penggunaan jalan, ini saya minta kepada seluruh camat, masyarakat, Pak Kades, kita tahu utara tadi udah kayak begitu nih, selatan Gumintir macet, ini di tengah-tengah macet gara-gara Agustusan. Sudah tidak karu-karuan kita. Maka tahun ini saya minta yang arif dan bijaksana gunakan jalan-jalan desa ya untuk kegiatan pawai-pawai budaya. Jangan menggunakan jalan-jalan poros nasional yang repot. Genteng pagi, siangnya serono. Sudah saya pernah kejadian nggak bisa jalan Mas, lewat endi saya ini gitu lah. Nah ini contoh ya, jangan sampai tadi itu kan bahasa merugikan juga. Maunya niatnya baik pawai tapi justru menggunakan pengguna jalan yang lain. Apalagi kondisi sekarang ini Banyuwangi lagi utara selatan lagi tutup. Jangan sampai di tengah juga krodit. Artinya krodit tidak bisa jalan dan ini kita akan mematikan pengguna jalan yang lain. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Asisten. Ya. Pak Usari ada 2 menitan dengan Pak Husen ya, karena kita batas waktu. Kalau saya menggarisbawahi Mas Samsul terkait fenomena ini adalah pertama akomodasi, kedua regulasi, kemudian yang ketiga nanti saya sampaikan. Pertama akomodasi. Kita ini kan pelaku usaha. Yang mana satu vendor bisa ada 10, bisa ada 15 karyawan, dan ini merupakan potensi untuk mengangkut ya mencarikan atau melahirkan lapangan pekerjaan bagi mereka. Ketika satu event terlaksana ada berapa orang kaki lima di situ dilaksanakan berjualan, dan ini akan roda ekonomi ini akan berputar. Kemudian kenapa harus ada regulasi? Memang kalau tidak ada regulasi terkait pelaksanaan baik itu karnaval maupun event, tentunya hal ini juga akan sangat disayangkan, apalagi ramai-ramai berita yang akhir-akhir ini. Kemudian selanjutnya edukasi
Mas. Edukasi itu penting, bahwasanya ketika warga masyarakat Banyuwangi itu setiap tahun atau dalam 1 tahun 2-3 kali mengeluarkan swadaya dananya untuk mengundang hadirkan vendor luar dari wilayah Banyuwangi, kenapa tidak ketika mereka melakukan swadaya itu, contohnya misalkan kalau ini hubungannya dengan ekonomi kreatif, silakan disisihkan. 3 tahun saya yakin dia bisa menciptakan sound system sendiri. Nah, dan itu kita kita pandu. Kita pandu, kita bimbing, apalagi ketika Pemda bisa memberikan ruang di situ. Saya yakin ini akan menjadi pelajaran baik bagi mereka. Oke, luar biasa. Pak Husen, silakan Pak Husen. Ya. Baik. 2 menit saja waktu kita. Oke, gini. Setiap gejala itu kan ada yang ngasih contoh sebenarnya. Jadi kalau yang bawah ini dianggap bukan kita menjadi dianggap ngawur, mari kita lihat apakah ada contoh yang ngawur, mungkin di tingkat atas dan sebagainya. Artinya ini saling berkaitan sebenarnya kalau menurut saya. Nah, maka mungkin dalam waktu jangka pendek hingga menengah ini ada solusi-solusi yang sifatnya entah mungkin nanti cooling down dan sebagainya. Tapi kalau soal percontohan ini tidak juga dibenahi begitu ya, maka akan muncul hal-hal yang baru lagi. Jadi saya melihat hal ini tidak berdiri sendiri begitu ya, keterkaitan bahwa caranya masyarakat ngomong itu kan banyak cara. Wong kadang kita cemberut saja itu sangat berbicara kan begitu. Apalagi adanya fenomena hoax ini. Maka karena semua pelaku ini adalah sama-sama manusia, kembali kepada yang awal saya rekomendasikan tadi adalah dialog terus-menerus. Karena ini semua dinamis, benar salahnya juga dinamis. Sehingga nanti ketemu enaknya bagaimana, karena ada kaitannya juga dengan hobi tadi dan sebagainya. Jadi ini bukan sesuatu yang sifatnya itu harga mati, sederhana begitu, harga mati itu. Jadi ini dinamis, perlu ada dialog terus menerus, baik formal maupun non formal, karena kita sama-sama manusia untuk menemukan titik temu yang terbaik. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan dialog kita pada sesi terakhir setelah iklan yang akan lewat berikut ini. Rayakan Hari Kemerdekaan kini dengan mudah. Marketplace di PLN Mobile sediakan beragam produk seperti makanan dan minuman khas Nusantara untuk pelanggan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. PLN WIT Jabar siap salurkan pasokan listrik andal agar perayaan Hari Kemerdekaan masyarakat berjalan aman dan nyaman. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN WIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Perayaan Kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Hei, mandi. Tekan jaya sugi. Koburi ya. Koburi, tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokoknya tepak iki le, isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning gang. Ning gang. Iya.
Lu kok ono ngumbak kampungan parem nih. Peno iki mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya pemerintah yang ngeru wis ta parem. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tukuhan ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biapo. Mbiyantu pemerintah. Mane pici saya mbiali ning awake dhewe. Nggo mbiangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takoni sing nang biro iki. Ya sebegitu yo. Ciri-ciri iki diseiring bianyol piye ana. Ciri-ciri iki ndi? Ana materi iki terang Ison kok paham. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang, jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo materai. Oh kan materai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Warna-warnane wange. Kadung gede iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Aduh, dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan umure iki ya. Iya. Rayakan Hari Kemerdekaan kini dengan mudah. Marketplace di PLN Mobile sediakan beragam produk seperti makanan dan minuman khas Nusantara untuk pelanggan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. PLN WIT Jabar siap salurkan pasokan listrik andal agar perayaan Hari Kemerdekaan masyarakat berjalan aman dan nyaman. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN WIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Perayaan Kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Kembali lagi bersama saya di acara Gesah Banyuwangi. Mas Bram, Mas Huseri, Pak Husen, ya, sebenarnya obrolannya luar biasa. Kalau 3 jam saja sebenarnya tidak cukup. Ya, tapi karena produsernya sudah kontak-kontak lah, kita akhiri lah. Kalau tadi openingnya dari Mas Bram, sekarang dari Pak Husen lah. Nanti gongnya biar dari Mas Bram. Iya, silakan Pak Husen, silakan. Baik, terhadap fenomena horeg ini saya hanya satu kata sebenarnya ya, bahwa hendaknya semua dirembuk baik-baik. Jadi dialog, karena ya itu tadi pelakunya sama-sama manusia, yang sana bisa salah, yang sini juga bisa salah, yang sini juga bisa benar, yang sini juga bisa benar. Dan kita harus yakin keduanya manusia yang bisa diajak ngomong, maka dialog itu menjadi salah satu pilihan untuk dilaksanakan baik formal maupun non formal, dan ini mungkin bisa ditarik untuk hal apa saja. Jadi yang lebih ditekan lagi adalah juga dialog non formal begitu. Katakan petugas itu kita bayar lah untuk ngomong ke sana. Jadi baik formal, kalau non formal biasanya itu tadi kita khawatirnya gengsi-gengsian. Baik yang sana gengsi, yang sini gengsi, nanti ya tidak terjadi titik temu, atau titik temu yang sifatnya ngomongnya iyo tapi gak iyo aslinya. Nah, tapi kalau dialognya non formal juga, itu biasanya sama-sama betul-betul berangkulan begitu. Saya kira begitu. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Pak Husen. Pak Huseri silakan. Oke.
Audio itu adalah sesuatu hal yang mahal sebetulnya. Makanya perangkatnya tidak ada yang murah. Kalau Anda sudah masuk dalam dunia hobi sound system, audio sound system, uang 1 juta itu sama dengan uang 100.000. Nah, oleh karena itu, dengan adanya fenomena sound horeg ini, sebetulnya ini adalah potensi market yang luar biasa. Nah, tinggal bagaimana, kembali lagi kepada akomodasi tadi, ini tugas Pemda. Bagaimana uang masyarakat Banyuwangi tidak sampai keluar Banyuwangi. Kira-kira itu Mas Ansur. Tepuk tangan untuk Pak Usairi. Mas Bram, gongnya silakan. Ya, saya hari ini banyak mendengar ya dari Mas Kusairi, Mas Husen. Tentu Pemkab akan merespon sangat bijaksana. Saya bersyukur punya Ibu Bupati, Ibu-Ibu tidak langsung mengambil eksekusi. Pak Kapolres juga begitu, yaitu event sound yang berdaya ungkit besar untuk kita bisa produksi bareng-bareng. Sehingga duitnya tadi, kata Mas Kusairi, ojo sampai metu menjopo. Kalau rakyat Banyuwangi bisa, kenapa duitnya nggak muter di Banyuwangi saja? Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya ingin ngomongin pantun nih Pak. Penutupan. Iya. Ya. Jalan-jalan ke Pasar Roko Jambi, beli ketan dan daun pandan. Cakep. Suara boleh ramai di bumi, tapi jangan ganggu ketenangan tetangga dan teman-teman. Nah yang kedua tak tambahin mana? Naik sepeda ke Taman Belambangan. Cakep. Berteduh sebentar, minum es kelapa. Sound horeg bisa jadi hiburan, tapi harus tertib dan tidak menyusahkan warga. Nah ini yang paling penting. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Ya. Pemirsa, sudah Pak? Masih ada nih? Iya, jadi intinya malam ini Gesa JTV ini adalah membentuk harmoni. Edukasi. Harmoni untuk semua. Hiburan rakyat harus cerdas, santun dan bertanggung jawab. Mari kita wujudkan Banyuwangi yang damai, kreasi tetap hidup tapi tidak gaduh. Tradisi tetap lestari tapi tidak menyakiti, masyarakat tetap senang tapi tidak terganggu. Sekian dari saya. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Bram dan kawan-kawan. Ya. Pemirsa JTV, demikian tadi dialog saya hampir 1 jam bersama 3 orang narasumber. Mudah-mudahan dialog ini dapat memberikan pencerahan, informasi tambahan kepada kita semuanya, khususnya para pemangku kepentingan yang hari-hari ini, Mas Bram, akan menggelar kegiatan Agustusan, baik atas namanya pawai budaya, karnaval, dan lain-lain sebagainya. Intinya yang disampaikan Mas Bram tadi, Pemkab tidak mematikan, tapi bagaimana Pemkab mewadahi, mengakomodasi, tentu goalnya adalah kesejahteraan rakyat Banyuwangi. Saya juga punya satu pantun untuk kita semuanya. Barang lama terlihat klasik, lalu dibawa ke kota Gresik. Hidup ceria dengan bermusik, tapi awas jangan terlalu berisik. Ya, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Mandi. Tekan jaya su. Ngoburi deh. Ngoburi. Tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokok tepak iki le. Isin dirokok le. Rokok apa? Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning gang. Tuku ning gang. Gang. Iya. Ning kono ning ngumba kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici saya mbiale ning awake dhewek. Nggo mbiangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku.
Dong tak takon sih nang biro iki. Ya sing guyu yo. Ciri-ciri iki diseiring bianyol piye ana? Ciri-ciri iki ndi? Ana materi iki terang Ison kok meneng. Ison kadung jelasno kok dikira hayal biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang, jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki gile ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo materai. Oh kan materai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda iki. Warna-warnane wangel. Kadung iki rokok ilegal. Kono bisa dipenjara. Kono dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan umure iki ya.